Kenalin, nama aku Sylvia Griselva, mahasiswi semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIM 711118102. Pada kesempatan kali ini, aku pengen share nih sama teman-teman semua tentang gimana sih cara otak kita untuk memproduksi sebuah kata. Yuk kita bahas! Teman-teman pernah mikirin gak sih gimana cara otak kita untuk memproduksi sebuah kata? Bingung ya? Nah, jadi dulu orang-orang tidak tertarik nih dengan penelitian gimana cara otak kita untuk memproduksi sebuah kata. Karena seperti yang telah kita ketahui, dengan kita membuka mulut, kata akan muncul dengan sendirinya. Tapi nyatanya gak semudah itu teman-teman. Padahal nyatanya kita dapat menghasilkan 2 atau 3 kata setiap detiknya. Wah, kebayang gak sih kalau misalkan dalam 1 jam kita akan menghasilkan berapa kata? Pasti banyak banget ya. Maka dari itu, dalam membentuk suatu kalimat, kita harus memikirkan setidaknya 2 kata per detiknya dalam gudang kata kita. Nah, sekarang kita harus mikirin nih, gimana caranya otak kita memilih kata-kata yang sesuai dengan kalimat yang kita inginkan. Nah, pastinya kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu semantik, fonologi, dan juga gramatikal. Apa sih ketiganya itu? Nah, semantik adalah bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang, yang berhubungan tentang pemaknaan. Sedangkan fonologi adalah struktur bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Sedangkan gramatikal adalah tata bahasa. Nah, ada fakta menarik nih teman-teman. Jadi katanya gerakan motorik dapat membantu kita untuk mengingat kata yang ingin disampaikan. Wow, keren ya. Nah, ternyata ada penelitiannya nih teman-teman. Jadi ada 2 orang. 1 orang diberikan benda dan 1 orang tidak boleh memegang benda apapun. Jadi kedua orang tersebut diberikan kata-kata yang harus mereka hafalkan. Dan tahu gak sih teman-teman, nyatanya orang yang memegang benda lebih banyak mengingat kata dibandingkan orang yang tidak memegang apapun. Nah, kok bisa? Nah, jadi alasannya ketika sistem verbal kita tidak dapat mengambil kata, maka gerakan motorik akan memberikan informasi sehingga kita dapat mengingat kata-kata tersebut. Contohnya pada orang yang ingin berpidato nih. Kalian suka lihat deh sih orang yang ingin berpidato, orang yang berpidato maka akan menggerakkan tangannya seperti ini. Nah, itu salah satu fungsinya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang aku mau ngebahas tentang gimana sih cara kita membuat sebuah kalimat. Yuk, kita bahas. Nah, tahap yang pertama adalah merencanakan inti. Jadi, pada tahap ini, kita menggunakan pengetahuan yang kita miliki atau top-down processing. Tahap kedua yaitu menyusun secara acak kata-kata yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga yaitu meninggalkan kata yang mirip bila dilihat dari semantiknya atau pemaknaan katanya. Dan yang keempat yaitu memilih bentuk tata bahasa yang akan kita gunakan. Dalam bahasa Indonesia misalnya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan yang kelima, mengubah niatan kita untuk berbicara menjadi berbicara secara langsung. Nah teman-teman, aku mau kasih contoh nih. Jadi untuk tahapan yang pertama yaitu merencanakan inti. Di tahap merencanakan inti misalnya aku ambil kata belajar. Tahapan yang kedua yaitu menyusun acak kata yang ingin kita gunakan untuk dijadikan sebuah kalimat. Misalnya belajar, kampus, psikologi, sekolah, membaca, di, saya, kami, itu, aku, dan lain sebagainya. Tahap ketiga, jadi pada tahap ini kita akan meninggalkan kata yang mirip secara semantik atau pemaknaannya. Misalnya tadi kan ada membaca sama belajar. Jadi saya ambil belajar. Terus ada kampus sama sekolah. Saya bakal ambil kampus. Dan ada psikologi, saya ambil psikologi. Dan ada di atau itu. Dan saya pasti ambil di. Kayak gitu teman-teman. Tahap keempat. Jadi di tahap keempat ini kita akan memilih bentuk tata bahasa yang kita gunakan.
Misalnya di Indonesia nih, kita kan pakai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dari kata-kata yang tadi kita udah pilih, jadi bakal tersusun kalimat seperti ini. Saya belajar psikologi di kampus. Gitu teman-teman. Nah, akhirnya kita sampai di tahapan terakhir nih, yaitu mengubah niat ucapan kita menjadi ucapan yang sebenarnya. Jadi kan tadi kita udah milih nih kata-kata apa aja, menyusunnya, dan mengambil kata-kata yang tidak diperlukan. Sekarang tinggal diucapkan deh sama teman-teman. Nah, segitu dulu ya teman-teman informasi yang aku pengen share ke kalian semua. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh semuanya. Terima kasih, bye-bye.